Ya, kawan Rasika, saatnya kita di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, tiap hari Jumat ya. Dan kawan Rasika, kalau ingin menyaksikan lewat live streaming bisa di www.rasikapekalongan.com atau lewat media sosial Rasika, Twitter, Facebook, dan Instagram. Dan kawan Rasika, hari ini kita ketemu dengan narasumber kita dari KPU, ada Ibu Lailatul Isah SPDI, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mas Jamil. Subhanallah, selalu murah senyum dan senyumnya tuh lebar losdol. Iya. Artinya udah nggak ada beban hidup apapun kayaknya. Insya Allah harus dibikin gitu, Mas. Iya. Kalau wajahnya auranya positif kan gampang mendatangkan rezeki, Mas. Jadi Bener, selalu iya. Itu yang saya jaga, Mas. Selalu tertawa, senyumnya yang lebar. Iya, dan orang gampang mendekat, rezeki gampang mendekat. Betul. Kalau bertatut itu, iya. senyum sedikit sama senyum lebar, losdol itu ketahuan, Bu ya. Dan lewat ekspresi, makanya kayaknya hidup tanpa beban, Bu. Iya. Iya, apalagi ini DPT sudah ditetapkan, Mas. Jadi alhamdulillah. Salah satu bebannya saya yaitu untuk daftar pemilih tetap kan sudah ditetapkan. Jadi sudah sedikit agak lega. Tinggal setelah itu kami adanya pemeliharaan dan sebagainya gitu, Mas. Iya, kan karena Ibu Lailatul Isah ini kawan Rasika sebagai Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Jadi DPT-nya udah selesai daftar pemilih tetap. Sudah diketok, kita sudah tetapkan jumlahnya. Kalau di Kabupaten Pekalongan ada 734.600 sekian orang. Iya. Berarti nggak ada tambahan lagi ya? Enggak, sudah. Sudah. Oh, ya tinggal pelaksanaan aja. Betul. Mereka ini nanti akan memilih. Betul. Mencoblos tanggal 14 Februari. Iya. Dan mudah-mudahan bisa semuanya, Bu ya. Semoga tidak ada halangan. Biasanya yang udah terdaftar itu sampai berapa, Bu? Persentasenya itu? Kalau kita kemarin untuk persentasenya sampai 80% kehadiran dari DPT. Oh, ya, luar partisipasinya biasa. Sudah lumayan bagus. Sudah semakin meningkat ya. Iya. Artinya dapat penghargaan nggak dari KPU Pusat? Karena kan makin makin meningkat terus. Iya. Dapat penghargaan tapi kan tidak secara khusus karena ini kan targetnya KPU Pusat kan seperti itu. Ada target, ketika melampaui target kan berarti bagus gitu, kinerjanya bagus gitu. Iya sih. Ya, dan kawan Rasika, ini tema kita pagi hari ini di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat, pindah pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Nah, kawan Rasika nanti bisa nanya-nanya lewat WA di 08564 773 1111. Pindah pemilih dalam pemilu umum tahun 2000. Ini maksudnya pemilihnya pindah kemana, Bu? Pindah pemilih mungkin ini. Sedikit koreksi, Mas Jamil ya. Jadi yang sebenarnya adalah pindah memilih. Pindah memilih. Oh. Jadi kan tadi saya sudah sampaikan kategori pemilih itu kan ada 3. Tadi yang pertama adalah DPT, daftar pemilih tetap. Ya, jadi orang itu yang sudah memenuhi syarat, kita sudah ada proses dari mulai coklit dan sebagainya, akhirnya ditetapkan pada tanggal 20 Juni itu DPT, daftar pemilih tetap. Nanti orang itu bisa memilih sesuai dia tertera di DPT TPS-nya ya. Nah, yang kedua kategorinya DPTB. DPTB itu daftar pemilih tambahan. Ini adalah daftar pemilih yang kemudian karena beberapa alasan dia tidak bisa memberikan hak suaranya pada TPS yang dimana dia tercatat. Jadi dia sudah masuk DPT. Karena ada beberapa alasan yang menjadikan dia pas pada tanggal 14 Februari dia tidak bisa memilih. Saya tercatat di TPS 1 Delek Tukang Wira Desa gitu ya. Tapi pada tanggal 14 Februari karena saya ada tugas, saya harus bisa pindah memilih di Kajen mungkin atau mungkin bahkan di Betung Kriyono. Nah, itu jadi itu namanya DPTB, daftar pemilih tambahan. Oh, itu masih dalam lingkup kabupaten tetap dimasukkan bisa itu. Seluruh Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Tapi kalau yang masih misalnya saya kelunjukan Seragi, kebetulan saya ada kerjaan di Kajen atau di Petung Kriyono yang jauh ya kan? Itu diperbolehkan untuk pindah memilih. Pindah memilih. Bisa.
Oh, padahal satu kabupaten artinya masih bisa dijangkau, pulang sebentar tuh 2 jam ke kelunjukan kurang lebihnya. Kan mungkin karena pertimbangan mungkin efektivitas ataupun kerjanya harus kemudian konsen di situ kan yang menyebabkan tidak bisa memilih di tempat di mana dia dicatat ya, tempat asalnya itu. Akhirnya kita bisa nggak harus dalam ruang lingkup kabupaten atau kecamatan. Iya, beda bisa kecamatan. Sampai luar negeri, Mas. Kemarin itu kita di daerah Muaran ada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di Toronto, Kanada. Kita bikinkan surat pindah memilih di sana. Oh. Iya, jadi bukan hanya dalam satu Indonesia, di luar negeri pun bisa melaksanakan pindah memilih. Oh, tak pikir, wah kamu masih satu di luar tetangga kecamatan deket kan harusnya pulang bentar bisa iya, enggak? Kalau itu iya sih. Mungkin kan jadi bisa antar kecamatan bisa, antar kabupaten bisa. Oh, bisa. Bisa. Iya. Jadi karena makanya ada beberapa alasan yang menyebabkan orang itu pindah memilih. Nanti kan di situ bisa kita ketahui gitu kan. Kenapa harus pindah memilih? Berarti pindah memilih diantaranya satu yang apa tadi? Pertama mungkin tugas di luar ini ya tempatnya. Jadi bertugas pada waktu hari H. Nah, bertugas ini kan, di waktu hari H. Pada waktu pemilihan itu ternyata bertugas kan banyak sekali, kadang-kadang kayak yang mungkin kayak panjenengan awak-awak media kan, mereka harus meliput kemana yang ternyata KTP ataupun dia sudah masuk DPT-nya di daerah yang agak jauh gitu ya. Itu kan bisa karena dia bertugas, atau mungkin para medis. Nah, ini kan ketika dia sebenarnya tinggalnya kan di Pekalongan kota, tapi dia tugasnya di Kajen atau di Kesesi. Nah, ini kan karena tugas. Tapi sebenarnya dia bolak-balik setiap hari, tapi pada hari H. Nah, ini satu pertama karena tugas. Terus yang kedua, ini tugas belajar ataupun lagi menempuh pendidikan. Yang tadi saya tugas dulu, tugas itu berarti bisa saja pekerjaannya tetap di mana ataupun. Nah, terus yang kedua kan menempuh pendidikan, baik itu mungkin anak SMA, kuliah di perguruan tinggi, bahkan mungkin di pondok pesantren. Kayak di Pekalongan sendiri kan, di Kabupaten Pekalongan sendiri banyak pondok pesantren. Ada juga SMA, SMK yang kemudian ada pondok pesantrennya, gitu kan. Oh, jadi ini artinya memudahkan pemilih untuk tetap menggunakan hak suaranya. Betul. Sehingga benar-benar masyarakat rakyat Indonesia itu berpartisipasi untuk ikut pesta demokrasi. Dan sayang, satu suara tuh sayang. Iya, itu dari satu suara kan bisa jadi berjuta. Nah, iya. 1 juta kurang 1.000 belum. 1.000 kurang 1 aja 900, Mas. Iya. 999 ya, kayak harga. Tapi kemarin teman saya itu pinjem 500.000 terus minta kembaliannya 0,5 juta. Teman saya keberatan. Pinjam 500.000 kok disuruh balikin 0,5 juta. Banyak banget ya, Mas. Iya. Jadi kawan Rasika sekali lagi ini mungkin kawan Rasika harus ingat-ingat, karena mungkin kita mengalami sendiri ya pindah memilih, dan saya juga pernah mengalami sendiri pindah memilih. KTP saya Pekalongan, saya kerjanya kemudian di Semarang. Saya kalau pulang harus belum waktunya pulang, dan harus pakai transportasi ya, waktu dan biaya lah ibaratnya. Betul. Dan ternyata waktu itu saya sayang ini kalau nggak saya gunakan ini 5 tahun sekali. Terus sebagai saya ke KPU. Sebagai warga negara yang baik, Mas, ikut berpartisipasi untuk mewujudkan demokrasi. Saya waktu langsung ke KPU, nggak nanya teman-teman ada KPU sana ya. Oke, saya datang terus caranya gimana? Oh ini nih. Akhirnya saya bisa memilih di tempat tugas itu. Ya, oke. Terus ini ada ini enggak kategori pindah pemilih ini apa aja tadi? Ada 9, Mas. Jadi untuk kategori kan, jadi orang bisa memilih di tempat lain ya, di luar DPT-nya, TPS yang dia tercatat dengan beberapa alasan. Itu ada 9 alasan. Ada 9. Ada 9 kategori. Kok banyak alasan ya? Iya, kategorinya, Mas. Alasannya karena kategori 9 ini. Yang pertama tadi kan bertugas pada waktu hari H. Bertugas pada waktu hari H.
bisa saja kantornya sebenarnya tetap di situ tapi harus bertugas di luar. Terus yang kedua menempuh pendidikan tadi kan. Menempuh pendidikan. Baik itu SMA, perguruan tinggi, pondok pesantren. Terus yang ketiga tahanan. Tahanan lapas rutan. Kan nggak mungkin ya. Mereka punya hak pilih dan milihnya di rutan juga ya. Kan karena kita kalau mendata kan baik KTPL. Nah ini KTPL itu KTP kan sesuai alamatnya kan KTPL, tapi itu kan kemudian mereka menjadi pemilih pindah memilih di lapas rutan gitu ya. Itu kategori. Terus yang keempat ini orang yang sakit di rumah sakit dan keluarganya juga yang mendampingi kan nggak mungkin kalau nggak cuma sing sakit keluarga yang mendampingi dengan keluarga yang mendampingi juga ini juga bisa mengurus bagi pasien dan juga keluarga yang mendampingi ini juga bisa kemudian mereka mengurus pindah memilih. Terus yang kelima ini adalah penyandang disabilitas yang dia lagi ada di panti sosial atau di panti rehabilitasi. Nah ini panti jompo juga gitu ya. Betul panti-panti sosial gitu juga. Nah, terus yang keenam ini adalah yang rehabilitasi narkoba. Ada juga. Itu juga bisa melakukan pindah memilih. Terus yang selanjutnya adalah pindah domisili, Mas. Pindah domisili. Domisili ya. Jadi kalau pindah domisili mungkin awalnya saya di Wiradesa. Sudah tercatat di Wiradesa. Di PT. Ternyata besok saya karena punya rumah yang baru, saya pindah ke Kajen mungkin gitu ya. Dan saya juga mengurus dokumen kependudukan saya, KTP, KK, saya perbaharui update di Kajen. Nah ini saya juga bisa mengurus pindah memilih di Kajen sesuai dengan KTP yang terbaru. Ini pindah domisili. Pindah memilih itu masuk kategori apa? Karena kan udah ada DPT. Iya. Terus? Karena sudah masuk di DPT, dia berarti pindah memilih berarti DPTB. Dia masuknya DPTB. Cuman kan dia disesuaikan dengan alamat yang baru. Itu yang namanya pindah domisili. DPTB itu apa sih? Daftar pemilih tambahan. Tambahan B itu data pemilih tambahan. TB itu data pemilih TB DPT B DPTB 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 kan daftar berarti pemilih. Ada dua ya DPT sama DPTB. Ada satu lagi sebenarnya kategori pemilih itu ada yang namanya DPK. Nah nanti dulu lah kita selesaikan dulu yang tadi udah berapa 7 atau berapa tadi 7. Terus yang ini ada yang namanya tertimpa bencana. Tertimpa bencana. Tertimpa bencana kan sudah dari awal sudah di ini ternyata tiba-tiba ada gunung meletus mungkin di daerah Merapi. Harus mengungsi. Nah, itu juga bisa mengurus. Nah, pindah memilih ketika mereka harus kemudian dievakuasi di tempat penampungan yang kemudian di luar dari daerahnya itu. Dan yang terakhir adalah bekerja di luar domisili. Nah, bekerja di luar domisili ini kayak kemudian orang Pekalongan merantau di Jakarta. Orang Pekalongan merantau di Malaysia, Hong Kong, Singapura gitu ya. Ternyata mereka awalnya belum mau berangkat, ternyata sudah mendekati baru berangkat. Nah, ini mereka kan nanti kemudian bisa mengurus di luar negeri itu ada ya. Ini kan perantau-perantau kan Kabupaten Pekalongan banyak Mas, perantau-perantau itu kan. Baik itu yang bekerja di instansi maupun yang sendiri-sendiri kan banyak pengusaha-pengusaha yang memang mereka usaha sendiri. Nah, itu adalah 9 kriteria orang yang bisa melakukan pindah memilih. Mereka termasuk DPTB. Betul. Daftar pemilih tambahan. Ada 9 kategori yang. Ada 9 kategori. Terus tadi ada DPT, DPTB, terus ada apa lagi? DPK. Daftar pemilih khusus. Wah, ada khusus spesialnya. Spesial. Khususnya apa ini? Khususnya siapa? Khususnya adalah karena kenapa dianggap diistilahkan khusus karena ini pemilih yang dia secara persyaratan menjadi pemilih dia sudah memenuhi syarat. Nah, ini tapi ternyata dia belum masuk ke DPT ataupun belum ada di DPTB. Jadi jadi kan bahasannya kami penyelenggara juga manusia, mungkin kan ada hilaf atau gimana, atau ada mungkin orang-orang yang pindah yang dulunya sudah mungkin di sana nggak mau dicoklit, pindah ke sini kita taunya
oh mungkin udah di sana gitu. Ya ataupun ya yang ya seperti itulah. Orang-orang yang belum masuk di DPT dan juga belum ada di DPTB itu DPK. Tapi mereka tetap bisa memilih. Oh, yang penting usianya udah 17 tahun. Iya, pokoknya sudah memenuhi persyaratan menjadi pemilih usia 17 tahun, WNI, punya KTPL gitu dan sebagainya. Nah, itu DPK itu bebas memilih di mana aja? Nah, ini juga ada ketentuannya untuk DPK. DPK ini dia bisa memilih, tapi jamnya dibatasi. Kalau kayak DPT sama DPTB kan dari jam 7 sampai jam 1 nih. Karena mereka memang surat suaranya kan sudah disediakan ya. Nah, kalau ada berapa persen dikurai itu disisain 2%, ya seperti itu setiap nah kalau DPK ini tuh ketentuannya 1 jam sebelum penutupan. Jadi dari jam 12 sampai jam 1 mereka baru bisa milih. Kalau DPT sama DPTB kan karena memang sudah masuk ya mereka bisa mau jam 9, jam 8 itu bisa. Nah ini kalau DPK mereka dibatasi 1 jam sebelum ditutup. Terus yang kedua mereka bawa KTPL nih. Dia hanya bisa memilih sesuai alamat di KTPL-nya. Kalau tertulisnya di Ringin Pitu ya berarti dia harus di TPS di daerah Ringin Pitu. Kayak saya di Wiradesa ya berarti saya bisa memilihnya di Wiradesa. Wiradesa di mana? Alamat. Domisili. Iya itu khusus gitu ya, tapi sesuai dengan alamat yang KTP. tertera di KTP. Betul. Ya, karena mungkin terlewati atau dia mungkin waktu itu cuek, terus ada kesadaran aku kok. Dan kemudian melapor ke TPS tempat dia berada situ untuk. Tapi 1 jam sebelum penutupan ya. Iya, nanti misalnya penutupan jam 1. Berarti sebelum jam 1, berarti jam 12 sampai jam 1. Betul itu. Iya, jadi pelayanannya itu ya. Ini luar biasa ya. Artinya KPU ini sangat fleksibel, sangat lentur dan memberi kesempatan siapapun untuk menggunakan haknya. Jangan sampai gelo. Melindungi hak pilih, Mas. Melindungi hak pemilih melindungi hak pilih. Jadi semua orang yang memang sudah memenuhi syarat itu harapannya semua bisa memilih. Iya, kemudian syarat-syaratnya belum ya tadi ya. Syarat tapi nanti dulu. Kita mau lewat dulu kawan Rasika. Sekali lagi yang mau ikutan, mau nanya-nanya bisa WA di 08564 773 1111. Tetap di Ngobras Berpalekat. Demi
Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan kawan Rasika, kita masih ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika yang mau ikutan gabung bisa saksikan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau lewat Rasika TV Official atau lewat IG, Twitter dan Facebooknya Rasika. Dan kita masih bersama Ibu Lailatul Iza dari Kabupaten Pekalongan, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dan tema kita masih seputar tadi, pindah memilih dalam pemilihan umum tahun 2024 yang akan berlangsung tanggal 14 Februari. Dan tadi kita udah itu ya, tadi mengenai pindah memilih, kemudian kategorinya, kemudian syarat-syaratnya. Nah, kalau yang DPT itu kan udah syarat-syaratnya udah dulu ya. Nah, ini kan yang DPTB yang tambahan sama yang khusus tadi DPK ya. Itu syaratnya apa? Kalau DPT tambahan dulu. Oh iya. Kalau untuk mengurus layanan pindah memilih ini, mungkin apa saja sih yang harus dibawa? Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Lebih tepatnya. Jadi yang harus dibawa pertama KTP-nya, terus yang kedua ada data dukung lainnya. Contoh kalau kemudian bertugas pada waktu kan, jadi dari ke-9 itu nanti akan ada data dukung disesuaikan dengan alasan dia melakukan pindah memilih itu. KTP itu wajib dan data pendukung. Nanti kan kita tahu karena kan akan memasukkan NIK. Dari situ kan nanti kita akan tahu alamatnya. Nah, dari situ awalnya kan di situ dulu, karena nanti kita akan tahu dia dari TPS mana asalnya, DPT-nya dari mana, nanti akan berpindah kemana. Nah, ini apa saja sih data dukung yang harus dibawa? Dokumen apa saja mungkin yang perlu dibawa ini ya kalau mau ngurus. Tapi sebelumnya saya agak sempat kelupaan, kalau DPK tadi kan jam 12 sampai jam 1 jam sebelum penutupan. Kalau yang DPT tambahan ini sama kayak DPT. Iya, karena dia kan sudah tercatat ya. Cuman pada waktu hari dia tidak bisa milih di tempat yang asal itu, di mana dia tercatat. Jadi dia numpang, karena numpang itu kan sebenarnya dia bahasannya dia sudah masuk DPT. Cuman karena tapi nggak memungkinkan artinya orang yang curang. Misalnya saya memilih di Semarang, mulainya jam berapa itu biasanya pencoblosan? Jam 7. Saya sudah selesai nih jam 9. Masih ada waktu pulang ke Pekalongan. Jaraknya dekat. Itu ketahuan nggak? Ketahuan. Karena untuk melayanan pindah memilih sekarang ini kan kita masuk ke aplikasi namanya Sidalih. Dan di Sidalih itu nanti akan kelihatan. Mas Jamil di situ sudah kelihatan bahwa dia sebagai DPTB di Semarang. Jadi nanti di TPS-nya itu nggak bisa nerima. Oh, ada data lewat. Ada, nanti kita bisa cross check. Itu pakai laptop juga. Iya. Ya pakai HP bisa Mas sekarang. Mobil bisa. Ada aplikasinya. Petugasnya memang bisa digunakan. Jadi memang kalau yang kayak gitu kan nanti kan sebelum ini. Tapi kan mereka nggak tahu, nyun sewu, mereka kan nggak tahu saya udah pindah atau nggak, petugasnya yang tahu Mas. Orang ini kan masuk aplikasi Mas. Jadi kalau kayak saya yang di kabupaten itu, saya tahu desa mana atau kecamatan mana yang dia melayani pindah memilih. Kita bisa cek di situ. Sampai sekarang lah ya. Kita kan setiap bulan juga harus laporan ke KPU provinsi berjenjang, kemudian dari provinsi laporan ke KPU RI. Itu kita tahu sampai Agustus lah kemarin ya, kita itu ada berapa orang. Makanya tadi saya tahu kalau ada yang pindah ke Toronto untuk pindah memilih, terus ada dari Doro pindah memilih di Kedunguni. Mungkin mereka ngurusnya. Nah ini sekalian aja wes saya nyambung sebelum ini tentang di mana sih bisa yang melayani pindah memilih gitu ya. Jadi untuk pindah memilih ini di PPS bisa. Di PPS yang tingkatan desa itu, terus di PPK sama di KPU kabupaten ataupun kota, baik dari asal maupun tempat tujuan, gitu Mas. Jadi asal atau tempat tujuan, misalnya tadi ini contohnya, misalnya saya KTP di Kelunjukan, Pekalongan, kemudian saya di Semarang, pas hari H itu saya harus nyoblos di sana, terus saya kemana? H-1 atau pas saat itu juga? Ini ada juga. Jadi untuk bahasanya
menyiapkan administrasinya lebih karena ini sekarang berbasis aplikasi, ini juga ngurus juga ada batasan waktunya, Mas. Jadi ada batasan waktunya dulu. Nggak bisa sekonyong-konyong. Nggak bisa. Sekarang ini kalau di aturan di Mutarlih ya, di kami di Pemutahiran Data Pemilih ini ada yang dibatasi sampai tanggal 15 Januari. Yang tadi 9 kriteria itu bisa dilayani maksimal sampai 15 Januari. Oh, DPT 2024. Itu maksimal 15 Januari. Januari berarti sebulan sebelum pelaksanaan. Itu untuk 9 kriteria. Yang tadi pindah domisili, kena bencana dan sebagainya itu ya, bertugas bahkan bekerja di luar domisili. Itu maksimal tanggal 15 Januari. Makanya monggo kalau yang sudah jelas pada terutama mungkin yang pelajar yang bekerja di luar atau dan sebagainya, ini yang sesuai dengan kriteria itu, monggo sebelum tanggal 15 Januari untuk kemudian melakukan layanan itu. Itu yang 9. Nah, ada yang khusus, kita ada yang sampai 7 Februari, Mas. 7 hari sebelum menjelang hari H. Oh, ada juga. Tapi ini ada 4 kriteria, yaitu bagi yang dirawat di rumah sakit dengan keluarganya yang mendampingi, yaitu terus tahanan lapas rutan itu. Tetap yang masuk 9 kategori itu ya. Jadi 9 kategori dikurangi 5, ada 4 yang kemudian bisa dilayani sampai tanggal 7 Februari, yaitu tadi yang sakit di rumah sakit dan keluarganya yang mendampingi, terus yang di lapas rutan, tahanan lapas rutan, terus tertimpa bencana, iya, dan menjalankan tugas. Nah, menjalankan tugas pada waktu pelaksanaan. Jadi H-7 mereka yang masih diberi kesempatan untuk hanya, batas akhir. Betul, ya. Batas akhir di situ. Ya, karena yang lain tadi kurang sebulan ya. 30 hari sebelum pelaksanaan. Iya. Terus apalagi tadi? Oh iya, itu kan tadi kan batasan waktunya. Yeah. Nah, syarat-syaratnya tadi. Iya. Dokumen yang harus dipenuhi. Iya, dokumen yang harus dipenuhi. Satu KTP. Ya. Terus yang kedua. Ini untuk kawan SK, daftar pemilih tambahan DPTB. Terus yang kedua, ini kan disesuaikan dengan tadi dia ini pindahnya karena apa? Kalau tadi tugas, berarti dia harus memberikan ataupun menunjukkan surat tugasnya yang dari pimpinannya bahwa mungkin dari Rasika lah, kalau Mas Jamil mungkin dari ini pimpinannya Rasika akan memberikan surat keterangan bahwa pada hari ini nanti tanggal 14 nggak bisa memilih karena ditugaskan di Semarang, dan itu ada stempel dan tanda tangan basah. Gitu. Itu kalau bertugas pada waktu hari H. Terus kalau kemudian sakit, ataupun keluarganya yang mendampingi, ini berarti dimintakan surat keterangan dari rumah sakit, kayak gitu, dari dokternya bahwa si fulan ini masih perawatan, gitu. Begitu juga yang direhabilitasi. Kalau untuk tahanan lapas rutan berarti dari kepala lapas. Kepala lapasnya milihnya kan mereka di lapas juga kan? Cuman kan kalau mereka biasanya kalau di lapas rutan kan sudah disiapkan dari kemarin yang namanya TPS khusus itu. Jadi memang sudah dibikinkan surat keterangan, sudah dibikinkan TPS khusus. Cuman kan karena di sini masuk kategori jadi saya sampaikan. Jadi sesuai dengan ininya, prosedurnya adalah kalau lapas rutan ini nanti berarti ada ini mungkin gini Mas, yang kemarin ternyata di data belum masuk, baru-baru pasien baru gitu loh. Tahanan baru tiba-tiba yang kemarin nggak apa-apa fine saja masuk DPT, tiba-tiba itu dia masuk DPT tambahan atau akhirnya kan dia DPT pindah tambahan pindah memilih kan, karena seumpama dia di Pekalongan Kota gitu kan, karena kecelakaan tapi yang mengakibatkan fatal akhirnya dia harus ditahan gitu kan, akhirnya kan masuk kan. Nah, itu nanti ada surat keterangan dari kepala lapas atau rutannya, itu juga stempel dan tanda tangan basah. Nah, kalau kemudian untuk yang terkena bencana, itu berarti dari badan kayak
BPBD ya. Nah, itu yang memberikan. Kalaupun enggak dari kepala desa. Kan biasanya kalau tertimpa bencana kan bisa satu desa. Itu bisa dapat surat keterangannya dari situ. Nah, kalau kemudian yang anak sekolah ataupun mahasiswa. Nah, ini kan banyak nih kayak di Bojong itu kan kita ini kan banyak PR itu, banyak mahasiswanya kan ribuan ya. Nah, ini nanti kita mintakan untuk mereka minta surat keterangan dari kampus, pihak kampusnya. Oh ya, jadi nggak cuma KTP aja, daftar pemilih tambahan yang kebetulan tidak berada di wilayah domisili, ngurusnya di mana aja tadi? PPS, PPK, maupun di KPU Kabupaten. Ya, tempat di mana dia kebetulan lagi ada di sana ya. Betul. Bisa, maksudnya kalau sudah berada di tempat yang nanti akan tempat memilih, berarti di tempat tujuan bisa. Sebelum berangkat, tahu nih Mas Jamil mau di tempat apa? Mau ditugaskan di Papua 2 bulan gitu kan, berarti sebelum berangkat minta dulu gitu kan, minta dari sini, berarti dari tempat asal. Oh, dari asal tuh. Iya. Jadi dari PPS, PPK ataupun KPU asalnya bisa kayak gitu Mas. Jadi kalau misalnya artinya nggak sempat di situ, terus di tujuan bisa juga ya kan? Iya, gitu sih. Karena biasanya di tujuan itu kan tempat dia bekerja itu nanti dapat memo dari atasannya atau kepala desa atau tempat di mana saat itu dia juga ada bencana alam misalnya. Betul. Iya. Itu tambahnya itu ya kawan Rasika, kalau mahasiswa ya surat dari kampus. Iya. Itu harus itu Bu ya. Harus, kalau sekarang seperti itu memang karena nanti diunggah di aplikasi Mas. Jadi mungkin itu untuk menguatkan saja, jadi seperti itu. Ini aturan itu belum lama ini atau udah? Iya, baru ya. Soalnya saya dulu kan enggak cukup kayaknya KTP aja. Habis itu dicek Hamin berapa gitu, saya langsung ke KPU Semarang. Pak, saya nggak bisa pulang Pekalongan, saya mau milih di sini, saya KTP tak kasihkan, udah. Oke, bisa saya milih tempat ibu saya berada, di kampung tempat ibu saya berada, jadi nggak perlu pakai atasan saya yang waktu itu tempat saya bekerja. Oh ya. Bisa dilayani tadi ya di PPS, PPK, kemudian di KPU kabupaten atau kota. Di waktunya tadi ya H-30 untuk untuk yang 9 kriteria dan 7 hari. H-7 itu untuk 4 kriteria. Untuk 4 kriteria yang apa saja? Yang berarti bertugas di luar domisili. Sakit dan yang keluarga yang mendampingi. Terus tahanan dan bencana. Iya. Jadi data-data yang harus dibawa tadi. Iya, KTP yang pertama. Sama itu ya. Data dukungnya nanti kan tergantung dia alasannya apa, kan nanti menyesuaikan. Ya, kalau yang DPK, daftar pemilih khusus ini kan dia kan belum masuk DPT. Belum masuk DPT. Dia belum masuk DPT. Kalau yang sudah masuk DPT nanti kan akan dikasih C pemberitahuan. Karena DPK itu belum masuk kan tidak dapat C pemberitahuan, cukup bawa KTP. Asal sesuai daerah alamat yang tertera di KTP-nya. Jangan sampai orang nyun sewu kan pernah kejadian orang Jakarta mungkin karena terlalu lama merantau di sini, di sananya belum masuk ke DPT, dia mau milih dengan membawa KTP, di sini nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan alamat yang tertera di KTP-nya. Iya, dan itu waktunya juga satu jam sebelum penutupan. Jadi waktu khusus juga ya. Nggak bisa buru-buru juga nggak dilayani karena bisa. Emang ya syaratnya kayak gitu SOP-nya. Dan satu lagi Mas, yang DPK ini tergantung masih ada ketersediaan surat suara apa enggak. Oh iya, ketersediaan 2% ya. Persediaan 2%. Iya. Oke, kawan Rasika, ini ilmu juga buat kita nih untuk pelaksanaan di lapangan, biar kita nggak bingung, nggak gampang, dan suara kita ini sangat berharga sehingga KPU memberikan haknya agar tidak hilang. Betul. Dan kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin, tidak kehilangan hak suara kita. Oke, nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobras Berpalekat.
Rasika FM. Bersama
Apapun infonya sampaikan ke Rasika. 88.9 FM Rasika Pekalongan. Kita di Ngobras Berpalekat kawan Rasika. Masih ada sisa waktu buat kita bersama Ibu Lailatul Isa SPDI, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dan tema kita masih tadi tindah memilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Tadi udah kita obrolin DPT, DPTB dan juga DPK, kategorinya, kemudian syarat-syaratnya, kemudian batasan waktunya, di mana ngurusnya, sehingga kita akhirnya tahu. Setelah biasanya kan kita kadang bingung kalau nggak dijelasin kayak gini. Makanya ini sangat bermanfaat buat kawan Rasika. Tiap hari Jumat Ngobras Berpalekat selalu pantengin jam 10 sampai jam 11. Dan ini juga ada yang udah masuk. Ini Bu Isa. Iya. Ada Ari di Kampir Bojong. Wah, ya. Gimana? Surat dari atasan bagi yang dinas. Iya. Nah, yang kerja formal. Ya, tapi jika kerja non formal atau non instansi, bagaimana juga ini? Ya. Surat apa yang harus disertakan? Juga kemana mendaftarkannya? Ari di Kampir Bojong. Ini mungkin iya, tadi saya juga mau sempat nanyakan, tapi sempat kelupaan. Kalau kerjanya instansi kan enak, surat tugasnya ada. Tapi kalau misalnya kerja, mohon maaf, misalnya kuli bangunan atau swasta, kalau swasta masih ada kantornya. Wira swasta non formal, seniman. Kayak misalnya saya ada job syuting di Jakarta, MC Jakarta, saya mau balik lagi nanggung ini, ya kan misalnya. Terus saya harus memilih di sana. Saya minta siapa ini sebagai seniman atau tempat saya data dukungnya data dukungnya, KTP-nya memang syarat wajib. Betul. Apa ada kebijakan? Ya, untuk gimana? Ini, untuk ya, yang pekerjaan yang memang kemudian dia sendirilah ya, wira swasta, seniman dan sebagainya ini, kayak tadi yang Mas Arif ya, Mas Ari yang ada di Kampir Bojong ini dengan membuat surat pernyataan. Nah, Mas Arinya bikin surat pernyataan bahwa Mas Ari adalah pekerjaannya apa gitu ya. Makanya nanti dia mau ngurus itu dari surat pernyataan dia sendiri, tanda tangan dan dibubui materai 10.000. Dibubui materai 10.000. Enggak ada saksi. Ya, pernyataan diri sendiri aja. Iya, karena memang dia tidak bekerja pada instansi ataupun pemerintahan. Ya kan, untuk orang-orang yang memang bekerja sendiri itu dengan surat pernyataan. Mandornya nggak ikut tanda tangan misalnya orang. Kan itu berarti masih ada atasan, berarti bisa dimintakan dari mandornya. Kayak gitu. Tapi kan ada stempelnya ya. Tanda tangan basah, stempel basah harus ya kalau yang instansi itu ya. Instansi itu harus ada tanda tangan basah dan stempel basah. Kalau bangunan misalnya mandornya. Kalau seniman. Nah, itu pakai surat pernyataan. Dari diri sendiri. Kemudian tanda tangan dan dibubuhi materai. Ya, itu berarti yang masuk DPT tambahan. DPT tambahan ya. DPTB. Iya. Ya, syaratnya tadi atasan atau surat pernyataan diri kalau kerja non formal atau wira swasta atau seniman. Jadi kawan saya nggak perlu khawatir, kadang bingung juga ya kan. Seperti halnya ketika seniman disuruh ngisi SPT pajak tahunan. Instansinya mana? Saya nggak punya kantor. Kan kadang kayak gitu juga. Ya, ini kawan Rasika, sekali lagi yang mau ikutan gabung, mumpung masih ada waktu, silahkan WA di 08564 773 1111. Mas, nambahin Mas. Tadi Mas Ari kan di Bojong ya. Itu dia bisa nanti ngurusnya di Kampir ya, dia bisa ke PPS-nya Kampir atau di Kecamatan Bojong, tidak harus ke KPU, tidak harus lah ya. Tidak harus ke KPU. Kalau mau ke KPU monggo bisa, tapi kalau kemudian dia mau ngurus di PPS bisa, di PPK-nya juga bisa kayak gitu. Tapi dia masuk kategori DPTB ya. Iya, kalau dia mengurus untuk minta layanan pindah memilih nantinya kalau sudah diklik ya, nanti di aplikasinya kami ada yang namanya seperti itu. Dia masuk kategorinya DPTB. DPTB tapi berarti harus H-30. Iya. Karena di luar 4 kategori tadi. Betul. Berarti sebelum tanggal 15 Januari. Sebelum tanggal 15 Januari udah harus diurus. Kalau sekarang sudah tahu jelas, nanti pas Februari saya sudah jelas di mana ya, itu
dari sekarang bisa ngurus. Sudah. Dari sekarang udah bisa. Sudah. Sebenarnya untuk layanan pindah memilih itu dari mulai tanggal 22 Juni, Mas. 22 Juni. Iya, itu begitu DPT diketok, diputuskan kita DPT-nya sekian, itu mulai tanggal 22 Juni kita sudah bisa melayani pindah memilih. Iya, ini kawan Rasika mau masih ada waktu yang panjang ya. Iya, ya. masih panjang dari sekarang. Iya. Dari sekarang maksimal sampai yaitu kalau yang 9 kategori sampai 15 Januari. Tapi khusus yang 4 kategori ada keringanan sampai 7 Februari. Jadi kawan Rasika bisa ngurus sekarang yaitu PPS-nya kan? Ya kan PPS sudah ada, Mas. PPS-nya di desa ya? Di balai desa. Di balai desa. Sekarang ini baik di PPS, PPK kita sudah ada namanya posko layanan pindah memilih. Tinggal ngomong aja. Berarti nanti, baik di asal domisili atau di tempat tujuan boleh di PPS tempat tujuan, PPK ataupun KPU. Begitu juga sebaliknya.